Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis taklim Sabila dan Sahibatul Bait Ibu Nani Winata, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Hayatus Sahabiyat pada halaman 395, perjanjian dengan kebahagiaan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memaksa seorang pun untuk memeluk Islam, dan memang tidak boleh, karena dalam Islam ada rumus la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Artinya tidak boleh kita ini memaksa orang untuk masuk Islam. Ayat itu ada sababun nuzulnya ya. Sependek yang saya pernah ngaji, seingat saya, sababun nuzul la ikraha fiddin itu ada sahabat Nabi, tadinya agamanya Nasrani, masuk Islam. Namanya Hasin atau Husain. Ada matan Hasin, ada matan Husain pakai shad. Nah, sahabat Nabi namanya Husain ini atau Hasin ini itu masuk Islam. Nah, dua putranya itu masih Nasrani, nggak mau masuk Islam saat itu. Dipaksa oleh bapaknya untuk masuk Islam. Dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat tadi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi tidak boleh memaksa anaknya itu untuk masuk Islam karena dia asalnya memang Nasrani. Nah, ini berbeda dengan kalau anak kita yang memang Muslim. Ya, ada anak seorang Muslim mau dimurtadkan.
Itu jangan pakai ayat la ikraha fiddin. Itu pakai dalil kemungkaran. Karena ada saya nggak nonton langsung beritanya, juga nggak nonton langsung statementnya, cuman saya dapat laporan dari jamaah saja, katanya ada Pak Haji yang di Bandung itu, yang anaknya dikawin oleh presenter terkenal itu loh, yang bukan saya nyebut ya, bukan saya nyebut nih. Kayaknya kan anaknya masih kecil. Iya, nah itu saya nggak tahu betul apa enggak ya, katanya itu si Pak Haji itu pas ditanya, pas anaknya mau kawin sama isi presenter itu, nah itu si Pak Haji itu ngomong, ya kan la ikraha fiddin katanya, tidak ada paksaan dalam agama. Itu namanya salah menggunakan ayat. Ya, ayatnya benar tapi penggunaannya salah. Jadi dia menggunakan ayat itu untuk membenarkan anaknya murtad. Nah, itu tidak benar itu. Kalau ada upaya pemurtadan, naudzubillahi misyarri dzalik, itu babnya masuk bab kemungkaran. Kalau bab kemungkaran, maka orang tua wajib mencegahnya dan merubahnya, itu harus itu. Jadi bukan masuk dalam ayat la ikraha fiddin, itu seperti itu. Pun lanjut, beliau hanya menawarkan Islam kepada siapapun, karena tugasnya memang menyampaikan. Tugas Nabi itu tabligh diantaranya, menyampaikan. Orang mau, ya alhamdulillah, nggak mau ya nggak dipaksa. Abu Lahab itu setelah turun surah Al-Lahab, itu Nabi tidak kurang dari 200 kali mendatangi pamannya. Tidak kurang dari, tapi Nabi nggak maksa, cuman ya karena tugas beliau menyampaikan, tugasnya menyampaikan. Mau ya alhamdulillah, nggak mau ya sudah, nggak ada kewenangan Nabi untuk memaksa. Makanya wilayah-wilayah taklukan kaum muslimin, kan ada perang muslimin menang gitu ya, wilayah yang ditaklukkan itu penduduknya nggak dipaksa masuk Islam. Makanya ketika Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah, itu penduduk Konstantinopel tidak dipaksa masuk Islam. Mereka tetap dengan agama dan keyakinan dan tidak diganggu. Nah, ini berbeda dengan ketika Ratu Isabella dan Raja Ferdinand itu menguasai Spanyol. Nah, yang anaknya Bu Ira ke situ itu. Itu penduduknya disuruh milih antara bertahan di negerinya tapi harus murtad, atau keluar dari negerinya, atau kalau bertahan dengan agama Islamnya harus siap dibunuh. Makanya Islam di Spanyol itu berkurang drastis karena pilihannya berat, pilihannya itu, dan dipaksa memang mereka untuk masuk agama sebelah itu. Dan itu tidak pernah terjadi pada Islam. Sependek yang saya baca dalam catatan sejarah, sedolim-dolimnya pemimpin Muslim dalam catatan sejarah ya, itu tidak ada memaksa orang masuk Islam itu. Sependek yang saya baca tapi, kalau nggak masuk penduduknya akan dibunuh, tidak ada paksaan. Dan mereka kalau mau masuk silakan, tidak juga nggak apa-apa. Karena masing-masing kembali kepada keyakinannya itu. Lakum dinukum waliyadin. Dan ketika Islam pasukannya masuk ke satu wilayah yang itu notabene agama sebelah, kalau kita baca fikih jihad, perintah panglima itu apa? Kepada pasukannya, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh mengganggu ibadah tokoh-tokoh agama sebelah. Karena dulu itu banyak tokoh-tokoh yang mengadakan tirakat semedi-semedi, tidak boleh diganggu itu. Tidak boleh merusak tempat ibadah agama sebelah, tidak boleh. Itu perintah itu perintah itu. Nah, dan sependek yang saya ketahui ya, begitulah ajaran dalam Islam itu. Itu seperti itu. Makanya la ikraha fiddin. Tapi kalau sebelah jangan tanya itu. Itu seperti itu. Baitul Maqdis, kalau kita baca urutan sejarahnya itu, ketika muslimin yang menguasai Baitul Maqdis berabad-abad, itu kanan kiri Baitul Maqdis itu sejahtera semua, muslim non muslim dilindungi semua. Tapi begitu sebelah yang menguasai berdarah-darah dari dulu itu, berdarah-darah dari dulu. Mulai dari pasukan salib yang pernah menguasai situ, yang kanan kiri berdarah-darah.
Terus sekarang tahu sendiri kelakuannya orang sekarang yang itu nasionis. Ya itulah. Allah, semoga Allah melindungi saudara kita di sana ya, amin insyaallah. Oh, lanjut. Itu Islam ya, la ikraha fiddin. Beliau hanya menawarkan Islam kepada siapapun agar dia mau memasukinya dengan sukarela dan mau menerima wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak dipaksa. Mau purun monggo mboten guys. Guys monggo pesan jenengan. Di Al-Qur'an di surah Al-Kahfi 29 itu Allah bilang apa? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Dan Allah sebutkan di ayat 29 itu tanggung risikonya kalau milih kafir. Di situ Allah terangkan kalau milih kafir tanggung risikonya, itu aja. Jika yang ditawari mau menerima maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa bagi dia. Kita mendapat pahala kita mendapatkan pahala kita dan terbebani dengan dosa kita. Kita mendapat pahala kita dan terbebani dengan dosa kita jika dia enggan ini enggak jelas ini terjemahannya kayaknya ini. Nanti saya baca sampai itu aja. Jika dia enggan dan menolak maka dosa dan pilihan itu akan kembali pada dirinya. Oh, ini saya nggak paham ya kata-kata yang tadi pre-point yang saya baca yang saya nggak ngerti tadi itu. Tapi kata kuncinya gini sih, kalau ada orang yang kita ajak untuk masuk Islam, samping dia untung kita juga untung gitu aja. Karena kan kalau sampai ada orang yang berhasil membuat seseorang itu masuk Islam tentu dengan izin Allah ya. Itu pahalanya istimewa melebihi onta yang berwarna merah. Itu istilah Nabi itu. Itu dulu di masa itu onta warna merah itu onta harta yang berharga lah, mengalahkan jamnya Sahroni yang 11 miliar. Kira-kira gitu. Ya itu ya pokoknya gitu. Nah, jadi mahal lah pokoknya gitu. Onta merah itu saat itu. Allahu Akbar. Nah, terus kemudian kalau dia nggak mau ya udah itu urusan dia. Jadi kalau dia nggak mau itu urusan dia. Tapi kalau misalnya dia masuk ya itu kita dapat untung, dia juga dapat untung gitu. Itu seperti itu. Tapi tidak boleh kita memaksa itu. Tidak boleh maksa orang untuk masuk Islam. Allah Ta'ala berfirman tidak ada paksaan dalam din, la ikraha fiddin. Sesungguhnya sudah jelas qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah jelas petunjuk itu dari yang sesat atau yang menyimpang. Barang siapa yang kafir terhadap tauhid setan dan beriman kepada Allah maka sungguhnya dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, takkan putus selama-lamanya. Jadi syahadat itu ikatan yang sangat kuat sampai akhirat hingga berjumpa dengan Allah. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah itu pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari berbagai kegelapan menuju cahaya. Allah ketika bicara kegelapan pakai jamak. Zulumat, beberapa kegelapan. Minadz zulumati ilan nur. Karena sebab kegelapan itu banyak, tapi petunjuk cuma satu, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi petunjuk yang benar dan sebenar-benarnya petunjuk yang menyinari, yang mencahayai, yang menerangkan itu hanya cahaya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada petunjuk selain petunjuk Allah itu pasti semu itu. Maka kalau jenengan ikut seminar-seminar motivasi, itu kalau motivasinya motivator bertentangan dengan motivasinya Quran, pastikan yang Quran yang benar gitu aja. Pastikan itu. Ya, kalau ada motivasi yang bertentangan dengan motivasi Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, pastikan motivasinya Allah dan Rasulnya itu yang benar, bukan motivasinya sang motivator.
Karena apapun namanya, motivasi yang bertentangan dengan motivasi Allah dan Rasulnya itu pasti semu itu. Pernah misalnya gini, pernah ada seorang motivator tuh ngajari cara berhutang, dan dia sangat menganjurkan untuk orang itu untuk berhutang. Ya, dalam Islam boleh berhutang, itu boleh. Cuman Nabi itu tidak memotivasi orang untuk berhutang, bahkan berlindung kepada Allah dari hutang. Walaupun hutang itu boleh, ya silakan dipakai teorinya sang motivator kalau saat memang butuh. Tapi memotivasi orang untuk berhutang itu salah, gitu maksudnya itu. Jadi memotivasi orang untuk berhutang itu yang salah. Terus kemudian yang kedua, pernah ada motivator pendidikan ya, pas seminar parenting, ada sekolah tertentu itu misalnya mendatangkan seorang praktisi parenting itu mengatakan guru tidak boleh marah sama murid, guru tidak boleh marah sama murid, terus kemudian tidak boleh menghafalkan, katanya itu membebani murid misalnya, bla bla. Kalau sependek yang saya pahami itu bertentangan dengan tarbiyah dalam Islam. Karena di antara metode pendidikan itu ya marah itu. Tapi marah yang mendidik gitu. Bukan marah yang menumpahkan kekesalan. Bagaimana marah yang mendidik itu? Marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Itu. Jadi marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, dan marahnya memberi solusi. Nah, itu harus seorang guru harus punya kemampuan itu. Kalau nggak punya kemampuan jangan marah memang. Itu seperti itu. Bahkan takzir, menghukum itu juga bagian dari pembelajaran tarbiyah itu sendiri. Cuman memang takzir hukuman yang mendidik gitu maksudnya, bukan hukuman yang menyakiti, tapi hukuman yang mendidik. Dan Nabi pernah melakukan semua itu dalam konteks mendidik. Nah, sampai saat itu saya ngomong ke sebagian pihak di satu saat itu, ya ada yang ngomong kayak gitu kan, tidak boleh marah itu. Alasannya katanya takut nanti murid itu dendam, marah atau apa gitu. Saya bilang tidak usah nanya di depan saya bilang. Nanya di belakang saya aja. Itu ada anak laki-laki saya. Tanya sama dia, pernah nggak dimarahi sama ayahnya? Terus tanyakan ke dia cinta atau benci sama ayahnya. Saya bilang gitu. Saya suruh nanya orang-orang ke anak saya yang laki-laki itu. Saat itu dia masih kecil. Tanya sama dia, pernah nggak dimarahi sama ayahnya? Dan tanyakan sama dia, jangan depan saya, di belakang saya, dia cinta atau benci sama ayahnya. Saya suruh. Yang asal marah kita bener ya. Marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Karena saya pernah tahu ada seseorang itu, saya nggak tahu apa banyak yang mengalami ya, cuman saya tahu saat itu satu keluarga, ada salah satu anaknya, nggak semuanya, salah satunya itu boleh dikata dimanja lah, nggak pernah dimarahi sama sekali, nggak pernah dimarahi sama sekali. Akibatnya dia baperan gitu loh. Gimana baperan itu? Jadi baru sekolah sama gurunya diapain dikit, perasaannya tuh kayak apa gitu. Temannya ngapain tuh rasanya kayak apa gitu. Jadi akhirnya saat itu saya dipanggil juga itu, dimintai tolong, gimana ini Ustaz katanya. Guys, repot nih, kacau, salah kedaten. Salah kedaten. Kan dari awal sudah nggak pernah dimarahi itu. Bukan berarti terus kita mesti marah-marah, tidak boleh juga marah-marah. Dalam pengertian karena amarah itu, yang betul yang marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Ya sudah, yang ini sudah terlanjur, didoakan aja sisanya, karena masih ada 2 lagi anak di bawahnya itu, yaitu yang kedua ini jangan sampai salah memperlakukannya. Allahu Akbar. Oh. Ya begitulah, nggih. Allahu Akbar.
Terus kemudian sampai mana tadi? Dalam dia mengeluarkan. Oh, mengeluarkan cahaya ini. Sedangkan orang kafir kalau menghafal itu justru di antara ajaran Islam itu menghafal itu. Saya pernah dengar penjelasan Dr. Zaidul Akbar. Beliau menceritakan temannya yang pakar neurologi itu, yang pakar otak itu. Kan suatu saat temannya yang pakar neurologi itu sakit. Selama sakit itu menghafalkan Al-Quran. Sampai hafal 30 juz. Nah, iya, dokter itu. Qaddarallah, cerita temannya itu. Jadi menjadi lebih cerdas gitu setelah hafal 30 juz itu. Itu ada di videonya Dr. Delakbar itu. Dan temannya memberikan testimoni itu. Jadi kemampuan otak itu menjadi lebih ketika dia menghafal Al-Quran itu. Nah, anak saya yang pertama kan hafal 30 juz itu. Itu Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Itu cerita ke adik-adiknya. Ayo hafal Al-Quran. Padahal dia nggak pernah dengar omongannya Pak Zaidul Akbar itu. Cuma saya dengar dia memotivasi adik-adiknya itu. Ayo hafalin Al-Quran. Masnya itu setelah menghafal Al-Quran itu, alhamdulillah itu jadi lebih pinter gitu kan. Iya kayak buka gitu loh. Kata anak saya itu, saya dengerin dia memotivasi adik-adiknya. Ya, wallahu alam bisawab. Jadi nggak betul kalau kemudian menghafal Al-Quran itu katanya menjadi beban. Enggak, justru itu menjadi meringankan itu dengan izin Allah, karena menjadikan otak itu punya kemampuan lebih, dan itu dibenarkan oleh seorang pakar dokter neurolog, spesialis neurologi itu, pakar neurologi itu. Terus kemudian ya saya dengar omongan anak saya itu, wallahu a'lam bishawab. Sedangkan orang-orang kafir itu pelindung mereka adalah taghut. Taghut itu setan ya. Para taghut itu mengeluarkan mereka dari cahaya menuju ke beragam kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 256 257. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada Sofiyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda kepadanya, ayahandamu termasuk orang Yahudi yang sangat keras permusuhannya terhadap Islam, sampai akhirnya Allah Ta'ala membinasakan dia. Jika kamu memilih Islam, maka aku akan menahanmu menjadi milikku. Tetapi jika engkau memilih menjadi orang Yahudi, maka aku akan memerdekakan kamu dan akan kupertemukan kamu dengan kaummu. Sofiyah menjawab radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam kitabnya yang artinya, tidaklah seorang pemikul dosa itu memikul dosa orang lain. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Sesungguhnya saya sudah ingin masuk Islam dan membenarkan risalahmu sebelum engkau mengajakku memasukinya. Sudah ada ketertarikan untuk masuk Islam. Ketika aku mulai engkau boncengkan, saya tak berminat kepada agama Yahudi. Aku sudah tidak punya ayah dan saudara lagi di sana. Sekarang engkau menyuruhku memilih kafir atau Islam. Allah dan Rasulnya lebih kucintai daripada kemerdekaanku dan kepulanganku kepada kaumku. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahinya yang ketika itu masih berusia 17 tahun dari Aminah binti Qais Al-Ghifariyah radhiyallahu anha. Dia berkata, aku adalah salah seorang yang ikut mendandani Sofiyah radhiyallahu anha untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam pengantin mereka. Aku mendengar Sofiyah radhiyallahu anha berujar, aku belum genap berusia 17 tahun ketika aku menikmati malam pengantin bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks masa itu, ini yang saya jelaskan ya biar kita enggak salah paham. Pada masa Nabi itu, kalau ada anak di usia belia
bersuami itu satu ketenangan dan kebahagiaan bagi keluarga si wanita. Karena pada masa itu wanita dilecehkan sekali. Sehingga kalau bersuami dia dilindungi oleh suaminya. Jadi makanya di masa itu, andaikan ada seorang wanita masih belia sudah dinikahi oleh seorang lelaki, apalagi laki-laki terhormat, apalagi laki-laki terpandang, apalagi laki-laki mulia, itu menjadi satu ketenangan dan kebahagiaan gitu. Menjadi satu ketenangan dan kebahagiaan karena dengan cara itulah anak perempuannya terjaga kehormatannya, terlindungi dari dihinakan. Karena di masa itu, masa jahiliyah, itu cirinya adalah wanita dihinakan. Dan masa jahiliyah itu tidak hanya terjadi di Arab, di timur dan di barat semua terjadi. Karena di Eropa pun wanita juga dilecehkan sama. Jangan cuma melihat berapa istri Nabi, tengok dalam catatan sejarah berapa gundiknya Kaisar Romawi, berapa gundiknya Kaisar Persia, berapa gundiknya Kaisar Cina. Itu monggo dilihat itu. Bahkan saya pernah baca itu dari dinasti Tang kalau saya nggak salah itu gundiknya sampai 600. Oh, iya. Dan supaya kuat itu dia tiap hari minum coklat 50 gelas. Si Kaisar Cina itu. Ya memang wanita itu memang makhluk yang kuat. Buktinya laki-laki itu menghadapnya butuh obat kuat. Jadi kalau ukuran seorang raja itu di masa itu bisa sampai segitu. Dan saya ulang sekali lagi, ketika menjadi seorang istri itu satu kehormatan pada masa itu. Maka dengan Siti Sofia radhiyallahu menjadi istri Nabi kita Muhammad SAW, secara sunnatullah amanlah posisinya, kehormatannya, kemuliaannya itu aman. Itu seperti itu. Makanya di masa itu kondisinya itu seperti itu kondisinya itu. Nah itu jangan disamakan dengan kondisi sekarang gitu loh. Iya, jangan sama dengan kondisi sekarang. Nah, jadi jangan konteksnya saat itu memang mendesak untuk dinikahkan kondisinya itu, karena kalau enggak kemuliaannya terancam. Bukan terancam, kalau terancam enak, terancam. Itu. Itu seperti itu. Bisa dipahami. Nah, dalam konteks kekinian, ya patutlah dipertimbangkan kesehatan reproduksi, atau kesiapan mental. Terus dalam banyak kasus ini itu harus dipertimbangkan karena kondisinya konteksnya beda antara dulu dengan sekarang. Kecuali memang ada kondisi tertentu di mana memang dinikahkan itu lebih baik karena khawatirnya bla 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 misalnya, itu beda bab nanti. Wah, gimana Ustaz terlanjur ucul yang Spanyol ya Ustaz? Terlanjur lepas ke kan karepnya Bu Ira kan lepas ke Spanyol itu sudah punya suami gitu maksudnya, biar sama suaminya gitu maksudnya. Ya mudah-mudahan segera nemu suami nanti yang di Amerika sama yang di Spanyol itu yang soleh, yang mukmin, yang baik, yang dari keluarga baik-baik, amin Allahumma insyaallah. Kan lumayan kalau kita kondangan ke Spanyol kan. Atau kondangan ke Washington kan ya lumayan. Allahu Akbar. Sampai mana tadi ini? Jadi biar Anda paham ya konteksnya saat itu. Dan ada yang mengatakan Siti Sofia saat itu kenapa kok harus Nabi yang menikahi? Karena kalau bukan Nabi yang menikahi, beliau akan jadi bahan pertengkaran di antara para sahabat saat itu. Awayu putrine kepala suku gitu. Maka yang patut menerima memang Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi yang ambil, udah semua diam. Dan memang patutnya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kan kemarin diceritakan ya, sempat diserahkan ke sahabat, terus ada yang protes, jangan akhirnya udah kita lakukan Nabi karena supaya kemudian nggak jadi bahan pertengkaran di antara para sahabat saat itu. Biar dalam pertengkaran itu klesak-klesik, daripada Nabi yang ambil. Nah, itu seperti itu. Dan itu ternyata Siti Sofia radhiyallahu anha memang sudah mengharapkan hal itu rupanya. Sudah mengharapkan hal itu. Allah. Dan 17 tahun orang dulu itu sudah sangat dewasa. Pemikirannya itu sudah sangat matang. Tidak usah jauh-jauh, kita aja dulu, seingat saya tapi ya. Saya sekolah itu perasaan tidak pernah repotin orang tua itu perasaan dulu itu. Kecuali masih SD awal-awal lah. Tapi begitu SD kelas berapa, SMP, SMA hampir nggak pernah repotin orang tua itu. Semua tugas kita sendiri. Loh saya ini repot orang tua nih saya lagi. Beda.
kemandiriannya juga sangat berbeda kan itu. Kan beda zaman. Dari makanya saya bilang tadi, ini usia 17 tahun itu wis matang, sudah dewa, sudah rusdah. Kalau bahasanya ini. Ya kan, makanya ada yang mengatakan zaman sekarang itu mumayiznya itu lambat zaman sekarang itu. Kalau dulu itu mumayiznya anak umur 7 tahun sudah bisa punya kecakapan yang sudah cukup bisa membedakan lah antara yang baik dan yang buruk itu seperti itu. Sekarang kuliah aja masih minta disuapin kadang. Kalau dalam konteks sekali manja oke lah, tidak ada masalah. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menikahinya yang ketika itu masih berusia, tadi sudah ya? Sudah. Pelajaran dari pernikahan. Sekarang pelajaran dari pernikahan yang penuh berkah. Itu konteks tadi saya ceritakan supaya kita paham konteksnya. Jangan sambungan dalam konteks sekarang itu. Kayak tadi kata Bu An tadi itu zamannya beda. Pelajaran dari pernikahan yang penuh berkah. 1. Yahudi tetaplah Yahudi. Sepanjang sejarah mereka yang kelam, mereka tidak pernah mencegah kemungkaran bahkan mengerjakannya. Kemudian yang mereka kerjakan diantaranya membunuh para nabi, bersekongkol untuk mengubur hidup-hidup kebenaran dan kebaikan dengan kekafiran, kesesatan, kecurangan, dan pengkhianatan. Kemudian Allah Azza wa Jalla menimpakan kerendahan dan kehinaan terhadap mereka, dan mereka pulang dengan membawa kemurkaan darinya sebagai balasan yang setimpal terhadap perbuatan mereka yang jahat. Orang Yahudi itu kalau yang diciptakan dalam Al-Quran, kalau ada teks ayat suci mereka Taurat bertentangan dengan kepentingan mereka, itu yang dirubah ayatnya. Iya, yang dirubah ayatnya. Kalau ayatnya nggak bisa dirubah, tokoh-tokohnya yang punya kepentingan. Kalau ayatnya nggak bisa dirubah, nabinya dibunuh. Siapa contohnya? Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa mau dibunuh tapi nggak berhasil. Nabi Isa, termasuk Nabi Muhammad SAW mau dibunuh. Yang betul bagaimana harusnya? Kalau dalam Islam yang betul adalah kalau ada teks Quran, terus kelakuan kita, kepentingan kita nggak cocok dengan Al-Quran, harusnya yang dirubah sikap kita agar sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Itu yang betul. Cuman muslimin dia tidak bisa merubah kitab sucinya, karena sudah dinas dalam Al-Quran. Kitab suci Al-Quran tidak bisa dirubah. Cuman kebenaran kandungannya bisa ditutupi oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah ini yang jangan kita tiru. Jadi orang Islam gak bisa niru orang Yahudi merubah kitab suci, tidak bisa. Tapi kelakuan mirip itu bisa terjadi ketika kebenaran Al-Quran ditutupi, jadi penafsiran yang tidak cocok dengan kepentingan itu ditutupi, gak disampaikan, atau dirubah sesuai dengan kemauan yang punya kepentingan. Ketika saya ulang, dia tidak sanggup merubah ayatnya, dan memang tidak akan pernah sanggup merubah ayat Al-Quran. Memang itu seperti itu. Tatkala matahari Islam menyinari negeri Jazirah Arab, apa contohnya Ustadz itu? Contoh yang ayatnya nggak dirubah tapi maknanya dibengkokkan. Itu saya lupa ayatnya di mana, tapi saya ingat terjemahnya kurang lebih begini. Kan di Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan bahwa boleh seseorang itu, seorang wanita maksudnya, menampakkan auratnya kepada laki-laki yang tidak punya ketertarikan kepada wanita. Ada ayatnya itu ya? Ya, ada lah, saya lupa, tapi ada itu. Itu masuk yang boleh itu adalah kepada laki, boleh menampakkan auratnya kepada, maksudnya enggak pakai jilbab di depan laki-laki yang tidak punya ketertarikan kepada wanita. Itu tafsirnya, maksud ayat itu adalah laki-laki yang sudah tua, bukan tua, saking tuanya. Wis gak kober tertarik pada wanita, alih-alih tertarik asam uratnya, encoknya, pengapurannya, wis gak kober tertarik wis. Wis nunuk-nunuk gak karu-karuan.
Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, terus kemudian kepada mereka itu ibu-ibu boleh buka jilbab santai aja, tidak apa-apa. Kenapa? Karena mereka, nah itu oleh kelompok pelangi itu dibengkokkan tafsirnya. Ini di Al-Quran. Berarti ada laki-laki yang tidak punya ketertarikan dengan wanita. Oh, pakai pembenaran. Ngono ya payu. Itu namanya dibengkokkan namanya. Terus contoh yang lain misalnya di Al-Baqarah ayat 62 itu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Pokoknya Yahudi, Nasrani, orang beriman asal beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia masuk surga lah kalau bahasa sederhana. Nah, itu dipakai oleh orang-orang kiri oleh itu. Wah, ini dalil ini bahwa siapapun baik Muslim, Yahudi, Nasrani, asal dia beriman kepada Allah dan hari kehidupan setelah hari akhir itu, berarti dia bisa masuk surga, kata dia gitu. Terus mereka mengambil kesimpulan berarti agama itu seperti baju aja. Hari ini saya pakai baju ini, besok pakai ini. Maka muncul kelompok-kelompok agnostik misalnya, yang percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Terus karena bagi dia agama nggak penting, jadi dia bisa pakai baju agama apa aja setiap hari, setiap saatnya, kayak nggak pakai baju aja. Padahal ayat itu turun berkenaan dengan pertanyaan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi itu nanya sama Nabi, kan beliau itu tadinya Yahudi. Nasrani, maaf. Tadinya beliau itu Nasrani sebelum masuk Islam itu. Sebelum Nasrani beliau itu Majusi, sebelum masuk Nasrani Majusi. Jadi sejarah agama beliau itu Majusi, Nasrani, terus Islam. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu. Beliau nanya sama Nabi, ya Rasulullah, teman-teman saya Nasrani dulu kan sudah meninggal tuh, masuk Islam nggak? Masuk surga nggak ya Rasulullah? Teman-teman saya yang ya Majusi yang dulu belum ketemu sama Islam maksudnya meninggal, kira-kira masuk surga nggak ya Rasulullah? Terus Nabi jawab, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina. Itu maksudnya orang Yahudi, orang Nasrani dan penyembah dewa-dewa yang meninggal sebelum ketemu dengan Rasulullah Muhammad SAW atau sebelum ketemu dengan ajaran Islam. Itu kalau di dalam misalnya masuk dalam masa fatrah, masa di mana belum sampai kepadanya risalah seorang nabi, itu dijamin masuk surga. Yahudi, Nasrani, penyembah dewa-dewa, asal dia belum sampai kepadanya ajaran Islam, kok mati, dia dijamin masuk surga. Itu Qur'annya yang jamin itu. Itu maksudnya. Jadi bukan membenarkan semua keyakinan tadi itu, bukan. Konteksnya itu ada. Loh, itu dipelintir ngono. Iya nggak tahu lah itu. Itu seperti itu. Nah itu kalau kita nggak pernah belajar tafsir yang asli maksudnya gitu ya, dari para ahlinya ya saya repot gitu. Ngerinya kalau tergelincir di situ itu karena nggak punya perbandingan informasi. Allahu Akbar. Nah saya ulang ya, kalau orang Yahudi dulu bisa merubah kitab sucinya. Kalau kitab suci nggak bisa dirubah, yang dibunuh nabinya. Gitu. Iya, dan itu terjadi pada Nabi Yahya, Nabi Zakaria alaihi wassalam. Termasuk pada Nabi Isa, hampir terjadi tapi Allah selamatkan. Dan yang terakhir kepada Nabi Muhammad SAW itu juga hampir dibunuh. Cuman Allah selamatkan masih. Allahu Akbar. Tatkala matahari Islam menyinari negeri Jazirah Arab, hati orang-orang Yahudi dipenuhi perasaan jengkel, dendam dan murka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalah beliau. Mengapa demikian? Karena mereka sangat mengharapkan bahwa nabi yang akan diutus oleh Allah Azza wa Jalla berasal dari bangsa mereka, dari Bani Israel, bukan muncul dari bangsa Arab Bani Ismail. Harapan mereka nabi akhir zaman itu dari Bani Israel. Allah utus dari Bani Ismail. Akan tetapi mereka bukanlah orang-orang yang biasa berperang dan berkelahi.
Kemampuan mereka yang menonjol adalah membuat makar dan bersekongkol. Orang Yahudi itu beraninya di belakang, nggak berani di depan. Gak wani rai, wani ini wani silit, itu kata orang Jawa Timur. Ya, istilahnya kan gitu istilahnya itu. Maka mereka mempraktekkan beragam rekayasa dan makar jahat untuk menyerang kaum. Beragam rekayasa dan makar jahat untuk menyerang kaum muslimin, termasuk menciderai janji yang sudah mereka sepakati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baru saja tiba di Madinah. Yahudi tetaplah Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang selalu menciderai dan mengkhianati janji sampai sekarang itu. Makanya kenapa Hamas itu tidak mau perjanjian damai, nggak mau perjanjian damai, karena pengalaman yang sudah itu dikhianati, dikhianati sampai sekarang, Yang seringkali mau diajak damai kan Fatah, faksi Fatah. Kalau dulu punya Yasir Arafat itu, itu sering mau kalau diajak damai. Yang itu yang dihapusi bolak-balik ya. Sementara kalau Hamas memang agak keras dan mereka memang pengalaman yang sudah tidak mau, mesti dihapusi, mesti ditipu itu, mesti pokoknya. Itu yang sudah itu begitu. Yahudi tetaplah Yahudi, mereka adalah orang-orang yang selalu menciderai dan mengkhianati janji. Sudah jelas ancaman mereka dan mereka sudah melangkah dengan berani. Mereka menyingkapkan permusuhan dan pencitraan janji. Mereka memanggil berbagai kabilah musyrikin untuk bersama-sama memerangi kaum muslimin. Salah satu golongan Yahudi, kalau di Turki Utsmani itu kan dulu ketika Hitler membunuh orang-orang Yahudi, yang melindungi siapa? Turki, Sultan Abdul Hamid II itu yang melindungi orang-orang Yahudi itu pada masa itu. Tapi ketika Turki Utsmani melemah, justru yang menjatuhkan adalah Yahudi dari Donama itu, Mustafa Kamal itu. Allah Akbar. Salah satu golongan Yahudi yang mengkhianati itu adalah Bani Nadir, yang dikomandoi oleh pemimpin mereka Huyai bin Akhtab, yang ingin menelikung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari belakang dan menyusun konspirasi jahat untuk itu. Mereka mulai melaksanakan rencana jahat itu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya dari pembunuhan oleh golongan pengkhianat, pembikin makar dan munafik ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil membuka benteng mereka dan menguasai wilayah mereka, lantas mengusir mereka dari liang mereka sesudah mengepung mereka beberapa lama. Allah Subhanahu wa taala mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka sehingga mereka memilih untuk menyerahkan diri dan melucuti senjata mereka sendiri. Mereka mengirim utusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya menyampaikan pesan, kami akan pergi meninggalkan Madinah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurunkan mereka supaya keluar dari benteng dan bersama anak turun mereka. Mereka boleh membawa bekal sesuai daya muat onta, tetapi tidak boleh membawa senjata sama sekali. Akhirnya mereka turun dari benteng dan menghancurkan rumah mereka sendiri. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melucuti senjata Bani Nadir dan menguasai tanah, rumah dan harta mereka. Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat, yakni surah Al-Hasyr, secara utuh untuk memberitakan kisah ini. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa pengusiran Yahudi itu merupakan balasan perbuatan mereka karena telah berkhianat. Allah Subhanahu wa taala juga menyingkapkan keburukan kaum munafikin, menjelaskan hukum harta fai, menyanjung muhajirin dan ansor,
serta menjelaskan bolehnya menebang pohon dan membakar di kampung musuh untuk kepentingan perang, sembari menerangkan bahwa itu tidak termasuk perusakan di muka bumi karena konteksnya perang. Dalam hal ini yang dibutuhkan untuk perang maksudnya ya. Allah Subhanahu wa taala juga berwasiat kepada kaum mukminin untuk memegangi takwa dengan kuat, mengintrospeksi diri mereka sendiri dan mempersiapkan diri untuk akhirat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan sanjungan kepada dirinya sendiri, penjelasan nama-namanya yang indah, al-asmaul husna, dan sifat-sifatnya yang tunggal. Allah boleh memuji dirinya sendiri, memang Allah zat yang maha terpuji. Kalau kita narsis. Salah satu adegan perbuatan Yahudi yang menyakitkan adalah wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Masalah atau masalah yang lain boleh. Kalau ada. Jelas semua nih? Atau tidak jelas semua? Kalau nggak ada saya baca lagi. Nggih, monggo Bu Nani, monggo. Nggih. Ya. Bagus. Prinsipnya kan seorang muslim tidak boleh menikahkan putrinya kecuali dengan seorang muslim. Maka kalau calonnya masih kafir, kalau mau menikah dengan putri seorang muslim, maka dia harus masuk Islam. Dan konteksnya tidak boleh dipaksa. Cuman kita memberitahukan aja, kalau dia mau alhamdulillah, enggak ya sudah. Cuman saya sering sampaikan di sini, jangan gegabah juga. Wong kita itu nitip barang saja cari penitipan yang terpercaya, masa nitip anak perempuan ke sembarang lelaki. Ya, jadi harusnya tetap diperhatikan itu. Makanya ini sering saya ceritakan. Yang mungkin gara-gara saya cerita ini Allah takdirkan saya ngajari cicitnya Buya Hamka, istrinya Fatur. Jadi kakeknya Winda itu Vinda Pak? Winda apa Vinda? Oh, Vinda, bukan Winda ya. Ya, kakeknya Vinda itu namanya Dok Profesor Irfan. Itu punya buku yang menceritakan tentang Buya Hamka. Nah, judulnya kalau nggak salah Ayahku apa Ayah gitu kan. Buya Hamka punya judul juga soalnya, itu punya buku Ayah. Terus kalau yang Pak Irfan mungkin Ayahku ya gitu. Kalau Buya Hamka yang Ayah. Kalau Pak Irfan insya Allah Ayahku judulnya. Saya punya bukunya itu. Nah, yang Buya Hamka saya punya itu, yang Pak Irfan insya Allah saya punya juga itu. Nah itu di situ ada cerita tentang Pak Pram, Pramudianantatur. Anda boleh percaya boleh tidak, saya sering cerita ini, ternyata di antara anaknya Pak Pram itu ngaji sama saya juga. Anaknya Pak Pramudianantatur yang budayawan cenderung ke kiri itu kan, dekat dengan Lekra ya, dan dekat dengan PKI itu. Suatu saat putrinya Pak Pram itu ada mau ditaksir oleh seorang Chinese non Muslim. Bu Nani orang Cina juga. Chinese non Muslim kita naksir itu ceritanya. Sama Pak Pram enggak boleh. Padahal orang kiri loh itu. Orang kiri tapi masih peduli dengan agama putrinya. Enggak boleh sama Pak Pram. Boleh tapi harus masuk Islam, kata Pak Pram gitu. Tapi Pak Pram enggak maksa. Qadarullah akhirnya si laki-laki ini, si Chinese non Muslim masuk Islam akhirnya. Masuk Islam. Begitu masuk Islam, sama Pak Pram enggak boleh nikah dulu. Disuruh belajar agama dulu. Iya. Karena dia pura-pura soalnya. Iya, ditunjuklah gurunya itu Allahyarham Buya Hamka itu. Disuruh belajar ke Buya Hamka itu. Belajarlah di Buya Hamka kan, di Buya Hamka. Buya Hamka enggak tahu kalau yang ngaji ini anak lawan politiknya. Nah, kan saat itu Masyumi sama PKI kan musuhan itu. Saya singkat kata singkat cerita, begitu selesai tamat belajar sama Buya Hamka itu, baru cerita bahwa saya putrinya Pak Pram, Pramudianantatur. Baru cerita selesai itu. Saya, disitulah
Kenapa ceritanya diangkat oleh Pak Irfan, Profesor Irfan Allah yarham itu, putranya Buya Hamka itu, kakeknya Vinda itu. Nah, singkat kata singkat cerita, kalau orang kiri saja itu peduli dengan agama putrinya, ya masa kita orang yang ngaji nggak peduli sama agama anak-anak kita. Jadi bukan paksaan juga Bu Nani, selama kita memang tidak maksa. Tapi kita yang menyampaikan apa adanya bahwa ya kita tidak akan menikahkan putri kita kecuali dengan seorang muslim kan. Nah, kalau dia mau masuk Islam ya monggo, enggak ya mohon maaf lah, itu aja kita punya. Kalau dia mau tunggu dulu, belajar agama dulu dengan paling enggak sampai bisa jadi imam lah. Paling bisa sampai bisa jadi. Kalau di Al Azhar Jaga Permai, kalau enggak berubah tapi ya, itu kalau ada orang masuk Islam itu dibina, suruh belajar agama intensif selama 6 bulan. Kalau lulus baru dikasih uang untuk mualaf itu lah, untuk mualaf itu. Kalau sekarang kan banyak orang baru mualaf kasih uang untuk ngilang itu kan. Iya. Terus ya, memang butuh proses. Bu Nani Winata aja butuh proses kok itu. Enggak langsung. Saya sekarang aja dia ngalang-ngalai yang sudah Islam 7 turunan. 7 turunan 7 tanjakan. Dulu prosesnya kan juga enggak langsung kan beliau itu. Harus ada yang menemani sih memang awalnya. Ada yang menemani, baru nanti ngebutnya ngalang-ngalain Islam 7 turunan itu nanti biasanya gitu. Iya, wallahu alam bisawab. Ngoten nggih Bu Nani nggih. Nggih, saya kira itu. Wallahu alam bisawab. Ya semoga Allah jaga iman Islam anak cucu kita semuanya dan kita sendiri. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Monggo yang lain silakan. Ini ada putrinya jamaah saya ini juga mau dapat orang Belanda. Dia belum bersyahadat, cuman dia mau bersyahadat insyaallah. Maunya sama saya syahadatnya itu. Ya nanti terserah lah. Insyaallah. Enggak juga enggak apa-apa. Yang penting ya insyaallah. Orang Belanda asli. Belanda asli bukan bukan Suriname bukan. Belanda asli. Nggih. Tidak apa-apa, itu kan bagian dari cara. Itu akan saya bilang jangan buru langsung nikahkan. Begitu syahadat langsung dinikahkan, jangan. Buat dia yakin dulu bahwa ini sudah. Iya itu. Jadi iya, jadi kan begitu mantap baru nikah gitu toh. Tidak ada masalah daripada ribet setelah nikah itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh silakan. Memang saya sarankan begitu, jangan langsung. Jangan ujuk-ujuk majegak klik duduk tiba-tiba itu jangan. Betul Ibu, betul, tidak salah itu. Teman-teman Ibu betul itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau jamaah saya yang nikah dengan orang luar dengan agama, latar belakang agama yang berbeda itu pengalamannya juga macam-macam. Ya macam-macam itu tadi. Ya yang sungguh-sungguh ada, yang setengah-setengah juga ada, yang tidak tahu status suaminya bagaimana, ya semacam-macam. Nggih. Nggih, monggo yang lain silakan. Saya tak pernah nanya itu. Kok sampean seneng kawin mbek londo itu? Bule. Wong bule lebus ngono. Ini omongan orang Jawa Timur maksudnya. Ustaz. Orang bule itu sering ngomong I love you Ustaz. Karena upase wong londo. I love you, I love you. Tidak patriarki. Apa itu? Iya, jadi mau saya kasuhana.
perjanjian itu. Ya. Ndak mikir senengi dhewe ngoten nggih. Ya kalau di Indonesia kan patriarki banget Indonesia. Oh gitu. Nggih. Itu yang Tapi ada yang ada patria, ada matria. Iya, jembo sapa jenenge? Nggih. Untung jangan orang Padang ya. Oke, silakan yang lain kalau ada. Oh, jelas semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Saya mau tanya, Nggih. kapan itu saya tuh lupa. Mestinya kalau sholat subuh itu kan kegiatan dulu baru subuh. Nah, pas saya sakit lupa subuh dulu lali gak kegiatan gimana itu? Oke. Qobliyah subuh itu kalau kita lupa seperti itu bisa dikerjakan setelah sholat subuh, boleh, tidak apa-apa. Itu namanya mengkodok namanya. Boleh, tidak apa-apa. Dalilnya ada di masa Nabi pernah ada seorang sahabat nggak kecapok, berarti mau qobliyah subuh nggak nyapok, sampai di masjid itu Nabi udah sholat subuh. Nah, beliau ngerjakan qobliyah subuh setelah sholat subuh. Oleh Nabi ditegur, sholat apa ini? Kata sahabat itu, saya tadi nggak dapat qobliyah subuh ya Rasulullah, saya kerjakan sekarang. Nabi diam. Nah, diamnya Nabi pertanda kalau Nabi itu membenarkan. Namanya sunnah takririyah namanya. Oke? Apa? Sunnah takririyah namanya. Takririyah. Nggih, takririyah. Ketetapan Nabi bahwa itu adalah boleh. Nggih, monggo yang lain silakan. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain. Batiknya juga gak seragam batiknya. Uslam. Nggih, ada yang coklat, ada yang itu apa Ibu? Apa coklat susu itu apa? Oh, hijau. Coklat susu, Bu. Oh, ada yang 3 kali bayar, 4 kali bayar. Bercanda. Monggo yang lain silakan kalau ada. Ada Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi. Masih baik, Bu. Masih Pak Iman kan? Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga sampai surga, amin insyaallah. Kalau orang Jawa Timur itu, kalau ketemu itu, loh, sore pon. Terus kalau ketemu sih, bojomu sih iku. Durung kon ijolno sih ane. Rep, ngono. Wong Jawa Timur. Monggo Bu, maaf Bu, Bu siapa ini Bu Santi, monggo. Ya Ustaz, mau nanya ini sih tadi jadi keinget. Kalau misalnya kita berjamaah sama imam, nah terus menurut keyakinan kita imam itu sudah ini kan sholat maghrib ceritanya. Terus pas tahiyat akhir bangun lagi, gitu kan harusnya kan udah selesai. Mungkin beliau lupa kan, nah, terus kan mengingatkan kan sebagai makmun, wah gitu. Imam kekeh dengan keyakinannya bahwa itu tuh tahiyat akhir tetap berdiri. Nah kita sebagai makmun itu sebaiknya gimana Ustaz? Baik. Imam atau? Ya bagus. Dalam kasus ibu kan setelah tahiyat akhir itu harusnya salam. Imam nggak salam, berdiri lagi, berarti imam salah. Imam yang terbukti salah tidak boleh diikuti. Caranya bagaimana? Ada 2 solusi secara fikih. Pertama, karena imam udah diingetin, subhanallah, imam masih tetap ngeyel. Ya, maka makmum boleh dalam mazhab Maliki teriak gini, "Mam, kebanyakan, Mam." Boleh gitu. Tapi jangan panjang-panjang ngomongnya. "Mam, dasar kebanyakan." Enggak boleh gitu. Ngomongnya singkat. "Mam, kebanyakan." Imam turun lagi. Nanti salam, sujud sahwi atau sujud sahwi baru salam. Nah, karena kelebihan dia itu, imamnya itu. Nah, ya boleh, tapi kalau udah diingetin subhanallah berkali-kali enggak ngeh. Itu itu pertama, kalau kita mau ngingetin terus. Yang kedua, ini udah diingetin subhanallah, masih aja terus.
maka kita boleh yang kedua ya, nunggu dalam posisi tahiyat akhir tadi sampai imam di posisi tahiyat. Jadi imam biarin aja gerakan sendiri dia. Sampai dia ini di fikih ya, sampai imam tahiyat baru nanti salamnya bareng sama imam. Nah, gitu. Itu yang cara yang kedua. Cara yang ketiga munfarid. Munfarid itu mufaroqah, memisahkan diri dari jamaah. Karena imamnya ngeyel, diingetin nggak bisa, kita mau bersuara, kita lagi nggak mau karena kita bermadzhab Syafi'i kan nggak boleh misalnya gitu ya. Walaupun itu boleh dalam madzhab Maliki tadi yang saya tahu dan kita Mizanul Kubro itu. Nah, itu akhirnya ya Allah saya memisahkan diri dari imam ini karena dia salah. Diingetin tidak bisa, saya misah dari imam, ibu salam duluan tidak apa-apa. Biarin dia salah sendiri udah. Ibu selesai duluan. Ya, boleh. Jadi pilihan hukumnya banyak. Ada 3 pilihan hukum tadi itu. Ya, jadi boleh diingetin sampai nggak bisa terus kita teriak, "Mam, kebanyakan mam rakaatnya." Boleh tidak apa-apa. Itu dalam kitab Mizanul Kubro yang saya pernah tahu. Itu mazhabnya mazhab Maliki yang saya tahu. Dalam fikih sunnah saya sabik juga boleh. Ada dalam fikih sunnah saya sabik itu. Kemudian yang kedua, kalau di subhanallah berkali udah masih ngeyel aja, udah kita tunggu di tahiyat akhir itu. Kita sambil duduk tahiyat akhir. Imam biarnya gerak sendiri udah dia. Sampai buat tahiyat akhir dia salam bareng sama imam nanti. Ya gitu. Yang kedua, itu di fikih begitu. Yang ketiga munfarid. Karena imamnya tidak mau diingetin, kita mufaroqah, munfarid, memisahkan diri dari jamaah, tapi tetap dalam barisan. Kita salam duluan. Boleh tidak apa-apa salam duluan. Karena imamnya ngeyel, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Terus Pak Ustaz, ya, menariknya kan Pak Ustaz kan bilang ada berbagai mazhab gitu. Yeah. Nah, balik lagi pertanyaan saya, ketika kita belum mendeklar kita mazhabnya apa, berarti ya boleh gitu ya mengambil mazhab yang keseharian kita. Misalnya kan kalau di Indonesia kan memang biasanya kan kita pakai mazhab Syafi'i kan gitu ya Ustaz ya. Iya. Dalam kasus tertentu kita mengambil mazhab yang lain itu boleh gitu ya. Boleh, tidak ada masalah sesuai dengan kebutuhan. Yang nggak boleh kan kalau kita ngambil enaknya tok. Ngambil yang ringan-ringan aja untuk ngambil yang enak-enaknya tok. Itu yang nggak bagus. Tapi kalau memang itu kebutuhan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih, monggo Bu Ratna tadi. Iya, Nggih. Nggih sami-sami Bu Santi. Ini imamnya laki apa perempuan, Bu? Bu Santi? Perempuan, sama-sama perempuan. Ya. Kalau perempuan kan nggak subhanallah, tapi tepuk paha atau tepuk tangan gini. Tepuk paha atau tepuk tangan. Kan kalau tepuk paha kan kurang nyaring karena mungkin pahanya tebel jadi pakai aja pakai ini. Ya maksudnya pahanya tebel itu karena kadang ibu kan rangkepan banyak itu kalau gini kan enggak. Kalau laki-laki kan cepet itu. Kalau perempuan kan tepuk paha atau tepuk gini. Gitu. Jangan gini ya, tapi gini, tepuknya gini. Ya. Enggak. Kalau yang saya tahu gini tepuknya gini. Enggak, supaya berbeda aja, berbeda dengan orang Yahudi. Gini juga enggak apa-apa sih, cuman supaya berbeda aja. Kalau anjurannya kan ada yang tepuk paha juga. Cuman kan kadang ibu kan bajuan pakaian kan tebel, sehingga kalau kalau tepuk kadang enggak bunyi itu, puk gitu kan. Nah, gini, tepuk gitu. Kalau ditepuk bolak-balik, kok enggak bunyi, kok enggak ngefek, udah munfarid aja atau tunggu aja sambil tahiyat akhir sampai nanti imam tahiyat itu juga nanti salamnya bareng sama imam. Kalau atau munfarid, salah guys, salam dulu aja, niat memisahkan diri dulu, niat memisahkan diri dari imam, namanya munfarid atau munfarid. Munfarid itu dibenarkan dalam hadis Sahih Muslim ya, hadis Sahih Muslim tentang Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu yang memisahkan diri dari jamaah itu. Makmumnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu yang memisahkan diri dari jamaah gara-gara surahnya kepanjangan itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tetap berjamaah kata para ulama. Enggak, jamaah, tetap dihitung jamaah. Kenapa? Karena niat awalnya sudah berjamaah. Ya, berjamaah cuman imamnya mengsle gitu ceritanya. Imamnya melenceng gitu maksudnya. Mengsle itu melenceng. Ya tadi itu melenceng diingetin enggak bisa itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Begini, memang ada hadis ketika Nabi rokaatnya lebih itu sahabat tidak teriakin Nabi subhanallah, sahabat ngikuti Nabi sampai salam bareng sama Nabi 5 rakaat itu. Selesai sholat bersahabat bilang sholat tadi sholatnya 5. Oh iya, akhirnya Nabi sujud sahwi.
Nah, catatan gini Bu, kenapa ulama-ulama fikih tidak pakai pendapat yang itu? Sependek yang saya pahami ya. Walaupun mungkin ada, tapi 4 madhab yang saya pelajari sih enggak gitu ya. Kenapa? Karena di masa Nabi itu rakaat mungkin saja bertambah. Kan Nabi masih turun wahyu. Iya, khawatirnya rakaat. Nabi sholat 2 rakaat salam aja sahabat nggak berani negur kok. Barangkali rakaatnya ganti kan? Bisa ya. Sampai sahabat itu ada yang berani negur setelahnya itu. Apakah sholat dikosor ya Rasulullah? Tidak. Apakah Anda lupa? Tidak. Tapi tadi cuma 2. Betul, akhirnya betul terbukti Nabi salah. Jadi Nabi itu pernah salah kurang, pernah salah lebih. Nabi itu pernah. Supaya kalau umatnya salah ada solusinya. Itu seperti itu. Sujud sawi. Tapi ulama itu menyimpulkan sahabat nggak berani negur Nabi pas salah, nggak teriak subhanallah, nggak berani negur itu karena khawatir wahyu masih turun, rakaat sholat berubah. Karena kita tahu sholat itu kan dinamis awalnya itu dari mulai 22 awalnya. Jadi dulu awalnya 22 semua sholat 2. Enggak langsung kayak sekarang 3, 2, 4, 3, 2 enggak. Dulu itu 2 semua, 2. Terus kemudian dulu sholat sambil ngobrol boleh. Allahu Akbar. Kok terlambat ya? Ya tadi ngobrol boleh dulu. Dulu awalnya. Nah, terus dilarang ya. Terus kemudian rakaatnya disempurnakan oleh Nabi itu. Karena wahyu kan saya sampaikan kemarin ke Bu Dini dengan membahas tentang wahyu kemarin. Wahyu itu pembelajaran yang bertahap. Jadi ada prosesnya. Yang 2 itu menjadikan sholat itu kemudian bisa dikosor. Untuk yang 4 rakaat bisa di 2 itu. Terus kemudian yang bisa bicara itu diputus untuk sholat tapi tetap boleh pada saat tawaf. Tawaf itu sama dengan sholat, hanya saja dia boleh bicara. Sholat tidak boleh bicara. Itu sisa sholat itu yang boleh bicara itu saat tawaf itu. Nah, karena tawaf itu sama dengan sholat dan dia hanya saja bedanya dia boleh bicara. Karena dulu sholat pun boleh bicara awalnya itu. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Nggih. Berarti kita kalau sudah mengingatkan imam dan imam enggak mengikuti berarti kita keluar gitu ya. Bisa begitu, bisa. Tadi kan kita enggak ngikutin lagi. Iya, bisa gitu. Munfarid namanya. Mufaraqah, niat memisahkan diri dari imam, ibu salam duluan enggak apa-apa. Boleh, secara hukum boleh. Tapi kalau ngikutin juga yang tadi itu karena kalau dulu kan zaman kosong masih mungkin tuh. Berarti itu ya. Pakai hadis itu berarti. Cuman yang saya tahu itu tidak dipakai oleh para ulama dalam mazhab fikihnya. Kenapa? Karena tadi kalau di masa Nabi masih ada kemungkinan rakaat itu berubah. Karena wahyu masih terus turun. Tapi kalau semasa sekarang kan wahyu udah selesai. Ya sudah pakem, makanya terus ya kalau ada kelebihan rakaat berarti salah. Kan rumusnya dalam berjamaah kalau imam salah nggak boleh diikuti. Itu seperti itu. Jadi kita munfarid atau kita tunggu dalam posisi kita yang seharusnya sampai nanti dia tahiyat bersama dengan kita, salamnya bareng nanti. Nah, kita nggak usah sujud sahwi, dia yang harus sujud sahwi nanti. Kalau memang dia sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau sujud sahwinya sebelum salam ya kita harus ngikut sebagaimana dia sujud sahwi kita ngikut karena itu kesalahan imam yang kita menjadi makmumnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Dia monggo Bu Mas Turah. Kenapa Bu? Nggih. Sujud sahwi itu 2 kali Bu. Begitu ya 2 kali dan boleh sebelum salam, boleh sesudah salam. Boleh sebelum salam, boleh sesudah salam. Memang betul. Banyak ulama kalau saya baca di fikih ya, banyak ulama yang menganjurkan salam dulu aja, nanti bersujud sahwi. Ya, banyak menganjurkan gitu. Tapi secara umum Nabi pernah mengerjakan sebelum salam, pernah mengerjakan setelah salam. Dua-duanya boleh. Kalau ibu mengerjakan sebelum salam, begitu innaka hamidum majid, sebelum salam ibu sujud dulu. Allahu Akbar. Duduk iftirash, Allahu Akbar. Sujud lagi Allahu Akbar. 2 kali, terus tahiyat akhir, tapi nggak usah tahiyat, langsung salam. Assalamualaikum. Karena sujud sahwi dikerjakan setelah bacaan tasyahud. 1. Enggak, ini sebelum salam. Yang sebelum salam. Kalau ibu setelah salam, salam dulu aja. Begitu innaka hamidum majid, ibu salam dulu aja. Salam, begitu salam, baru ibu sujud sahwi. Allahu Akbar. Duduk iftirash, Allahu Akbar, sujud lagi. Terus duduk tawarruk, baru salam langsung, nggak pakai tahiyat. Salam tetap salam lagi. Tapi
Baca tetap kalau itu. Ya, yang menjadi pertanyaan itu adalah ada nggak bacaan sujud sahwi itu? Jadi gini, sependek yang saya baca, tidak ditemukan riwayat bacaan khusus dari Nabi kita Muhammad SAW tentang bacaan sujud sahwi itu. Cuman para ulama berijtihad dengan membaca subhanalladzi la yanam wa la yashu atau subhanamal la yanam wa la yashu, atau baca tasbihnya sujud seperti biasa itu juga nggak apa-apa, atau diem aja juga nggak apa-apa, bebas. Itu nggih bebas, diem aja boleh, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Ada lagi? Sesudah salam jadi ini, begitu innaka hamidum majid salam dulu. Nah, begitu salam baru ibu sujud sahwi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, terus baru salam. Dan sujud sahwinya enggak harus sekaligus saat itu juga. Ibu misalnya baru ingat di rumah, ya sudah sujud sahwi di rumah boleh, tidak apa-apa. Nabi itu malah yang kelebihan rakaat itu Nabi udah di bawah pohon kurma itu. Udah di bawah pohon kurma, diingetin tadi salatnya 5 ya Rasulullah. Akhirnya Nabi sujud sahwi di bawah pohon kurma itu. Udah keluar dari masjid Nabi Muhammad. Sudah selesai. Nah, mulainya di mana? Langsung sujud saja. Mulainya dari mana? Ya, kan Nabi bawa sajadah atau bawa surban, tinggal sujud langsung sujud sahwi aja langsung. Misalnya gini. Saya duduk ini, duduk ini. Ibu ngomong, tadi kita 5. Kalau iya, ya udah, mana kiblat? Kiblat sana. Ya udah, sana ada pada kiblat aja. Ini kan sulit ini ya. Langsung aja saya sujud saya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Salam. Udah selesai. Enggak pakai tahiyat. Enggak usah. Langsung sujud aja. Iya, langsung sujud aja. Itu kalau di luar salam. Setelah salam salat ya maksudnya. Ya setelah salam salat itu. Itu malah Nabi sudah keluar, itu sudah di bawah pohon kurma ceritanya itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan sujud sahwi itu enggak wajib ya. Itu kesunahan dalam rangka untuk menyempurnakan yang kurang gitu. Jadi andaikan tidak sujud sahwi pun tetap sah sholatnya. Betul ya, enggak cuman akan kekurangannya itu disempurnakan dengan sujud sahwi. Itu seperti itu. Ada lagi? Cukup dulu? Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.